Kalau saya berharap Pak Deddy Mulyadi setelah dari Bogor pindah ke Cianjur, melakukan penertiban, pindah ke Kabupaten Bandung, melakukan penertiban, pindah ke Bandung Barat, Lembang, ya kan, pindah ke Sumedang, pindah ke Subang. Dan saya yakin kalau berdasarkan aturan perundang-undangan, bangunan-bangunan yang megah yang berdiri di Bandung Barat, Ciwidey, Kabupaten Bandung, Subang, itu semuanya tidak sesuai dengan peruntukan awal dari lahan-lahan tersebut dan wajib dibongkar. Tinggal kita tunggu keberanian Gubernur Jawa Barat membongkar yang swasta, jangan yang hanya BUMD. Kalau catatannya sih, kalau saya sesuai dengan komitmen awal ya, ingin kembali ini menjadi areal terbuka yang peruntukannya untuk daerah resapan air yang ditanami pohon-pohon hutan, sehingga ini menjadi hijau kembali dan tidak lagi menjadi problem lingkungan di wilayah hilir. Ini komitmen. Mewujudkan komitmen itu kan harus ada mekanisme hukum yang dijalani, apalagi ini sudah menjadi wilayah penyelidikan dan penyidikannya Kementerian Lingkungan Hidup. Tentunya ranahnya adalah ranah Kementerian Lingkungan Hidup untuk menentukan kesalahan apa yang dilakukan oleh pengembang usaha pariwisata ini. Nah, hari ini yang bisa dilakukan oleh Pemprov Jabar adalah memitigasi apa saja pelanggaran yang dilakukan dari sisi aspek administrasi pembangunan. Nah, dari sini kan bisa terlihat bahwa PT yang mengelola areal usaha ini hanya mengajukan 14 bangunan ke pemerintah Kabupaten Bogor melalui Badan Penanaman Modal Satu Pintu. Nah, kemudian dari 14 ini muncul 35 bangunan. Berarti ada 25 bangunan tidak berizin. Karena ada 25 bangunan tidak berizin, maka itu menjadi kewenangan dan ranahnya Satuan Polisi Pamung Praja untuk melakukan tindakan, ya kan, peringatan sampai pembongkaran. Nah, ini yang kemudian yang kedua, areal-areal yang ada di Setlem tidak sesuai dengan pembangunannya. Karena arealnya tidak sesuai dengan pembangunannya, maka itu sudah dalam kategori pelanggaran. Nah, kalau saya sih berharap ini karena anak perusahaan pemerintah Provinsi Jawa Barat, pimpinan perusahaannya sudahlah hari ini meminta bantuan pada Satuan Polisi Pamung Praja untuk secara sukarela melakukan pembongkaran terhadap areal-areal yang salah dalam pembangunannya. Karena kalau sudah ditangani kegiatan ini menjadi objek penyelidikan dan penyidikan Kementerian Lingkungan Hidup, maka konsekuensinya adalah konsekuensi pidana lingkungan. Jadi itu bukan konsekuensi pidana, Konsekuensi pidana lingkungan adalah konsekuensi yang ditangani oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Kemlu, Dirjen Gakum, penegakan hukum. Kang, ini kan daerah resapan air, warga yang pernah punya usaha di sini kan sempat digusur, dan itu menimbulkan kemarahan. Kenapa tidak total aja dibongkar gitu? Kalau ini daerah resapan air. Kan saya sudah sampaikan, dari sisi aspek keinginan saya itu dilakukan pembongkaran seluruhnya. Dan saya ingin mengelola ini menjadi areal dikelola pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk hutan, gitu kan. Kalau misalnya teh agak sulit, gitu kan. Nah, ini yang keinginan kita. Menuju arah itu kita harus menunggu keputusan dari Kementerian Lingkungan Hidup karena sudah wilayah penyelidikan dan penyidikan lingkungan hidup. Tadi Akang sempat bercerita juga mengatakan mencari tahu ada proses ganti rugi tidak dari Pemprov ke pemodal seperti itu. Bukannya pemodal yang harus ganti rugi ke pemerintah? Bukan, gini, bahwa perusahaan yang menyelenggarakan ini kan BUMD dan yang menyelenggarakan itu anak perusahaannya, anak perusahaan PT Jaswita. Nah, saya kan berpikir apakah ada kaitan dengan pemerintah provinsi? Kalau ada kaitan dengan pemerintah provinsi, kalau begitu ada uang yang dipakai oleh anak perusahaan untuk kegiatan pembangunan, ini rugi dong, gitu loh, para pemodalnya. Ternyata dari sisi aspek kajian administrasi hukumnya tidak ada kaitannya. Resiko usaha yang harus ditanggung dari kegiatan pembangunan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar pengelolaan lingkungan hidup itu yang menimbulkan, ya, dalam tanda kutip, dugaan terjadinya banjir dan kematian akibat banjir itu merupakan resiko yang harus ditanggung oleh perusahaan itu sendiri. Tapi perusahaan tidak wajib untuk ganti rugi akibat. Itu urusan mereka, perjanjiannya seperti apa, kan kita tidak tahu. Perjanjian perusahaan pengembang dengan para pemodalnya, perikatannya, apakah apabila ada terjadi, gitu loh,
peristiwa-peristiwa, misalnya bencana alam, kemudian kebakaran, kemudian aspek-aspek lainnya itu menjadi tanggung jawab siapa? Saya nggak tahu perjanjian seperti apa. Nanti direkturnya belum datang ke negara. Ya, boleh. Kesini dulu ya. Ya nanti kan ini dulu Pak. Oh, itu boleh masuk dulu. Ya. Itu melanggar nggak? Pelanggan. Ya udah. Oh dia melanggar. Ya udah kalau melanggar saya jalan aja. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Kita doakan semoga Bang Deddy Mulyadi selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.